Rocky, apa kabar? Ini kelihatannya pekan ini jarang di Jakarta ya? Ya, saya lagi mondar-mandir ke daerah untuk bayar utang, terutama kalangan mahasiswa yang udah dari awal minta saya kasih ceramah. Dan ini agak longgar, jadi begitulah. Sebagai pengangguran, mending kita jalan-jalan membina bangsa dengan pikiran itu. Iya. Dan saya kira salah satu. Jadi, ya itu saya kemarin. Ya, saya kemarin di Jogja, terus pindah ke Gresik, balik Surabaya, besok ke Padang, lalu ke Samarinda. Ini semua mahasiswa atau acara mahasiswa. Ya. Jadi minta maaf juga para mahasiswa yang tiba-tiba di antara mereka saling kirim undangan kan. Jadi saya diserbu juga akhirnya tuh, kok di sana bikin ini kira-kira seminggu ini udah 60 kali itu undangan. Nggak mungkin saya penuhi. Saya bilang ya mereka udah dari awal minta. Itu efeknya tuh. Dan semua minta supaya bicara tentang LBP. Liga Boykot Pemilu. Ditambah lagi KUHP sama-sama P-nya ya. Itu sama itu. Ya. Tema-tema baru itu. Ya, ini banyak juga yang masuk ke saya undangan dari beberapa teman di luar negeri gitu yang pengen tahu tentang update. Mereka tertarik juga soal KUHP gitu, pengen tahu bagaimana sih soal ini. Nah, Anda diundang juga nanti. Saya kira kita atur satu persatu ya, beberapa teman di luar negeri ini ya, Bung Rocky ya. Ya, lewat Zoom aja ya. Ya, lewat Zoom. Pergi ke sana. Kita mondar-mandir ke luar negeri. Oke, kita akan bahas hari ini, Bung Rocky, Dewan Pers itu rencananya akan bertemu dengan Menteri Menkumham Yasona Lawli dan Wamenkumham ya, karena sekarang ini kan yang kelihatannya yang jadi operator di lapangan Wamenkumham nih, Profesor Edi Hairich yang dari UGM ya. Dan saya kira ini menarik dan saya sendiri sempat kemarin mengikuti sebuah pertemuan di Dewan Pers membahas bagaimana semua organisasi profesi maupun organisasi konstituen Dewan Pers itu mempersoalkan, mereka sangat khawatir dengan pemberlakuan undang-undang ini. Dan sebenarnya mereka ini teman-teman media ini udah mengawal sejak lama loh. Dan bolak-balik kan ini tarik ulur dan akhirnya tiba-tiba sekarang mau disahkan sekarang ini. Ya memang saya proyeksikan yang akan terjepit justru jurnalis kan. Kalau saya misalnya mengucapkan pikiran kritis lalu tiba-tiba dianggap itu menghina, itu kan karena diberitakan. Jadi memang nanti kena dua kali itu si jurnalis di Undang-Undang ITE juga KUHP segala macam. Karena dia dianggap menyebarkan hal yang diatur di KUHP pidana. Jadi kalau ada gerakan masyarakat sipil melalui jurnalis ini untuk memprotes undang-undang itu artinya undang-undang ini memang buruk gitu. Kan jurnalis ya kita semua bisa bawa ini ke Mahkamah Konstitusi untuk di judicial review kan tuh. Tapi kan itu langkah yang buruk sebetulnya. Jadi bagus betul ya ketua aja dengan Profesor Edi bicaralah sebagai sesama akademisi. Jurnalis ini kan kalangan akademisi semua tuh yang juga paham apa efek dari KUHP itu terhadap demokrasi, terhadap kebebasan, bahkan terhadap kemungkinan orang dijebak supaya kena dengan delik yang ada di situ kan. Kenapa kita mesti antisipasi itu? Karena ke depan ini ada proses politik di mana orang akan mengeluarkan segala macam undang-undang terhadap pemerintah terutama tuh, karena buruknya penanganan ekonomi dan macetnya demokrasi, berlimpahnya permainan uang segala macam tuh. Jadi pas ya KUHP ini dipersiapkan untuk itu kita antisipasi justru. Dan ada hal-hal yang baik di KUHP, tapi bagian yang paling mengkhawatirkan kan soal kebebasan berbicara tuh, hak asasi manusia segala macam. Jadi itu intinya dan ya kita ikut aja kampanye seolah-olah memang suara kita diwakili akhirnya oleh protes pers itu. Dan semoga Profesor Edi itu menerima dengan leluasa dan dengan lega bahwa ini adalah upaya untuk memastikan bahwa demokrasi tidak akan dikutak-katik atau bahkan dilemahkan oleh KUHP. Fungsi KUHP pada akhirnya terbaca untuk melemahkan demokrasi. Ya. Kabar baiknya kan rencananya akan segera disahkan pada bulan Juli ini. Tetapi kan pada tanggal 7 Juli DPR kalau tidak salah itu sudah reses. Artinya gitu sampai 1 bulan ke depan. Artinya pada bulan ini belum akan disahkan dan ini masih ada waktu saya kira buat elemen-elemen civil society untuk mempersoalkan itu. Tapi kenapa kita memberi highlight keresahan dari teman-teman di media, terutama di jurnalis? Karena
seperti kita sama-sama ketahui, sebenarnya yang tersisa sekarang ini, jadi kebebasan di negara ini adalah atau perlawanan lah dalam tanda petik begitu terhadap kekuasaan itu kan di media sendiri pun juga sudah terbagi-bagi juga gitu. Tetapi dalam kasus ini nanti ketika KUHP disahkan, itu nggak peduli mau teman-teman pers yang sudah terafiliasi dengan pemerintahan maupun yang tetap dalam kondisi sebagai pers yang independen akan kena semua. Jadi tagline-nya tepat tuh, semua bisa kena gitu. Dan yang kena pertama adalah mahasiswa di Cirebon 2 hari lalu. Yes. Dan mereka betul-betul mengerti isi KUHP dan ingin protes. Dan protes itu kemudian dihalangi dan penghalangan itu menimbulkan bentrokan dan mahasiswa bonyok dihajar sama polisi kan. Itu udah pertanda bahwa bagaimana kita mau sosialisasikan KUHP kalau alat sosialisasinya adalah kekerasan justru. Ini catatan, dan mahasiswa selalu punya jaringan untuk membaca arah dari undang-undang ini, yaitu menghalangi orang untuk bikin protes. Dan pasti akan terjadi protes di mana-mana karena satu mahasiswa di aniaya itu artinya satu tubuh mahasiswa Indonesia juga teraniaya tuh. Dan mereka udah punya jadwal kapan demo dan kapan harus secara masif menghalangi atau menghadang undang-undang itu. Demikian juga buruh pasti akan ikut di situ tuh. Jadi ini undang-undang yang akhirnya mempersatukan masyarakat sipil kembali, yaitu mereka yang ingin demokrasi itu jangan dihalangi oleh KUHP. Nah, pers tentu yang paling mengerti ini karena kan terpaksa kita mesti atur kalimat, menulis bagaimana caranya. Akhirnya diminta kita untuk sekedar memuji-muji presiden aja kan. Oke, ini kebetulan ada menyinggung soal mahasiswa di Cirebon. Saya juga dapat kiriman video dan foto-foto ini. Ini peristiwa yang terjadi di Cirebon ya, dan wah ini memang represif sekali ya kelihatannya aparatnya. Ini banyak sekali mahasiswa yang luka-luka. Dan ke depan saya kira ini nanti atas nama KUHP juga polisi bisa melakukan itu, karena di dalam KUHP yang baru ini rancangannya orang bahkan bukan hanya represif, nanti bisa dikenakan pidana kalau mereka tidak mengajukan izin dan tidak mendapat izin, apalagi kemudian dianggap mengganggu lalu lintas, keterlibatan lalu lintas saja udah bisa kena pidana itu. Ya, dan pasti ada sponsor yang akan mendorong aksi itu dirumuskan sebagai kriminal. Itu banyaklah orang yang akan memanfaatkan situasi semacam ini. Jadi sebetulnya kalau memang dari awal, kan semua hukum yang dari awal udah bermasalah dalam di awal-awal pembuatan itu pasti buruk akibatnya kan. Nah ini mahasiswa akhirnya jadi korban pertama itu, padahal mereka justru yang ingin demokrasi tegak. Mereka bukan anti KUHP, mereka anti hak mereka untuk mengucapkan kritik itu dimungkinkan untuk dipidana kan itu kan. Ini kalau yang lain mungkin merasa aman-aman aja, tapi mahasiswa kan dia sejarahnya mereka tahu, mereka mengerti bahwa sejarah mereka adalah pasti demonstrasi, dan demonstrasi itu justru yang pertama kali akan berhadapan dengan pihak penegak keamanan. Nah sekarang demonstrasi itu dianggap sekarang harus melapor dulu tuh. Kan prinsip demokrasi semua boleh kecuali yang dilarang. Sekarang KUHP itu balik, semua dilarang kecuali yang diizinkan. Kan ini negara izin lagi akhirnya tuh. Jadi soal-soal itu yang kita anggap memang nggak diantisipasi oleh para pembuat undang-undang itu. Ya. Mari kita fokus ke jurnalis ya, terutama media. Anda bisa nggak kira-kira membayangkan seperti apa Indonesia ini dalam situasi di mana sekarang ini juga orang melihat sebenarnya dia sudah otoritarian gitu ya, masuk wilayah masuk dalam situasi yang semacam itu, dan nanti ditambah lagi ketika DPR menjadi sudah lemah, civil society terpecah belah, dan kemudian media pun juga tidak berdaya. Saya baca hari ini tuh beberapa artikel luar negeri, Asia Trends segala macam itu. Beberapa analis kemudian merumuskan bahwa Indonesia memang lagi masuk dalam jebakan otoritarianisme itu. Dan jebakan itu dianggap sebagai upaya Presiden Jokowi untuk mengalihkan masalah pembangunan ibu kota negara supaya aman nanti dari demonstrasi kan. Tadi saya baca analis yang bagus dari researcher dari Singapura itu, Lee Kuan Yew School of International Public Policy. Jadi dari luar negeri aja udah menganggap bahwa dibandingkan dengan pertumbuhan demokrasi di Asia, Indonesia itu merosot.
Nah, kalau luar negeri yang bilang begitu kan dia nggak punya kepentingan. Kalau kita yang bilang begitu, dianggap kita sentimen pada presiden, sentimen pada rejim kan. Jadi memang indeks-indeks dunia itu menunjukkan Indonesia trennya adalah mengarah pada otoritarianisme itu. Dan pers pasti ukuran pertama. Kalau pers akhirnya protes KUHP, itu bukan karena pers kesel pada Jokowi. Pers kesel bahwa fungsi primer dia untuk mengucapkan kritik, mengucapkan evaluasi, menjadi watchdog, menjadi fourth estate, pilar keempat demokrasi itu terhalang sekarang tuh. Jadi itu poinnya tuh. Nanti pers akan bikin perbandingan. Lo awal reformasi justru pers itu sangat bebas, kok makin lama makin terkekang kan. Departemen Penerangan, tanda pertama pers bebas itu Departemen Penerangan dibubarkan oleh Habibie kan. Jadi itu intinya. Pers masih ingat bahwa bagaimana mereka berjuang bersama-sama dengan pejuang hak asasi manusia untuk membuat demokrasi ini betul-betul bermutu. Nah, makin lama makin hilang mutunya tuh, dan di ujungnya akhirnya mesti dikendalikan dengan undang-undang pidana. Itu ngaconya di situ. Ya, ya. Ya, memang kita jadi kembali lagi ke era ya pasca orde baru kan. Jadi, memang pada waktu itu jadi menarik karena Menteri Penerangan yang pada waktu itu dijabat oleh seorang Jenderal Kopassus lagi namanya, Letnan Jenderal TNI Yunus Yosviah gitu. Tetapi undang-undangnya sangat progresif, semua lembaga lembaga penerbitan seperti SYUP dan sebagainya dibubarkan. Jadi kan sekarang sebenarnya pers itu nggak perlu lagi ada izin-izin semacam itu. Cukup ketika dia mendeklar di akte pendirian perusahaannya bahwa dia media, dia media lah, itu disebutkan gitu ya. Nggak perlu SYUP lagi. Belum lagi juga undang-undang pokok persnya, Undang-Undang nomor 40 tahun 99 itu sangat progresif gitu ya. Nah, tetapi sekarang justru malah setelah berapa tahun kita, tahun 98 sampai 23 tahun, 24 tahun kita, ya 24 tahun kita mengalami kemunduran, hampir setengah abad, kemudian ternyata kita jalan balik lagi ya, jalan demokrasi kita yang jalan berputar demokrasi kita. Ya itu masalahnya, itu ketika itu Departemen Penerangan dipimpin oleh seorang Jenderal Kopassus, Jenderal Perang tuh. Tapi dia punya perspektif sipil ketika memimpin kan. Jadi militer tapi ngerti apa yang disebut civilian value, the supremacy of civilian value. Nah sekarang menteri kita ini menteri Kominfo ini kan dari sipil. Tapi cara berpikirnya militeristik, karena mau maksa supaya akun-akun sosial ini mendaftar ke dia tuh kan. Itu pengendalian, bukan saja pengendalian pers, tapi pengendalian privasi orang itu. Kalau dia punya akses dalam perjanjian bahwa Google segala macam mesti lapor ke dia, itu artinya dia akan minta Google kasih dia akses untuk mengetahui siapa-siapa yang potensial untuk membuat keresahan kan. Dan itu yang diolok-olok orang, dianggap bahwa kalau kita main WhatsApp itu meresahkan rakyat, meresahkan publik. Padahal sebetulnya itu meresahkan pemerintah kan. Yang resahkan pemerintah karena di WhatsApp itulah politik betul-betul jernih dan murni itu. Mama itu setiap hari main politik lewat WhatsApp kan, itu yang sebetulnya intinya. Jadi dari dapur diproduksi kritisisme lalu diedarkan lewat WhatsApp. Sekarang WhatsApp-nya mau dikendalikan oleh Departemen Kominfo yang sebetulnya paralel dengan Departemen Penerangan di zaman dulu, tapi dengan watak yang berbeda tuh. Orang sipil punya perilaku politik yang militeristik, nah orang militer justru berperilaku yang civilian itu. Jadi paradoksnya di situ tuh. Ya, ya. Dan saya kira ini ini saya kira kita masukkan juga kepada Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi ingin dikenang gitu, karena di masa akhir jabatannya ini bagian dari yang harus dia wariskan, ini persoalan kebebasan di media. Dan saya kira harusnya Pak Jokowi nggak usah perlu ada pelaporan, karena Pak Jokowi pasti juga memantau kan persoalan di setiap hari dinamika di publik ini, dan suara-suara media ini saya kira penting didengar oleh Pak Jokowi kalau Pak Jokowi ingin dikenang, membuat sebuah warisan, bukan membangun ibu kota baru. Saya baca tadi analis juga yang mempersoalkan apa sebetulnya yang sedang dipikirkan Pak Jokowi sebagai warisan dia itu. Mereka menemukan bahwa Jokowi berupaya meninggalkan warisan yang terlihat, yaitu bangunan-bangunan, dan yang pertama tentu adalah ibu kota negara. Jadi bagi Pak Jokowi warisan dia itu adalah beton, bukan value kan. Kalau meninggalkan kebebasan pers kan atau kebebasan demokrasi kan nggak akan ada orang yang ingat kan. Jadi Pak Jokowi ingin dikenang sebagai orang yang membangun ibu kota baru, karena itu langsung tangible, kelihatan.
Kalau value atau civilian value kan nggak kelihatan. Jadi nggak mungkin kita berharap Pak Jokowi mau berpikir untuk meninggalkan legacy di bidang kemajemukan. Dia ingin meninggalkan legacy dalam hal mercusuar, bangunan-bangunan mercusuar. Dan itu yang kita sebut sebagai upaya Pak Jokowi untuk dikenang, yaitu dengan membangun ibu kota, semacam membangun musoleum, kira-kira begitu kan, membangun ibu kota baru. Dan itu yang akan dia paksakan untuk dilanjutkan oleh seseorang, karena nggak mungkin Pak Jokowi selesaikan itu. Jadi Pak Jokowi akan tunggu generasi penerus dia, supaya dia akhirnya akan klaim bahwa generasi penerus dia itu juga meneruskan proyek-proyek dia tuh. Jadi itu buruknya sebetulnya. Seseorang pemimpin berharap warisannya itu dikenang dalam bentuk artefak, itu konyolnya begitu. Itu sama seperti raja-raja zaman dulu ingin dikenang melalui piramida tuh yang dia bangun. Padahal sebetulnya piramida itu kan adalah lambang dari kekerasan, karena dipaksa orang untuk bangun piramida demi dia bisa bersemayam seumur hidup di situ sebagai jenazah yang diawetkan kan. Kira-kira begitu. Jangan terlalu jauh, nanti kena KUHP lagi gitu. belum ditekan. Bukan hanya itu, tapi juga lambang kematian kan piramida, karena itu adalah tempat makam gitu. Ya, itu maksudnya. Jangan diterusin begitu. Oke. Nah, tapi mari kita bayangkan ya, kalau orang dalam teori demokrasi kan disebutkan teori kebebasan bahwa media itu fourth estate, itu salah satu tiang demokrasi. Dan kita tahu sekarang ini di Indonesia itu sudah tumbang tiang-tiang lain ya, tiang-tiang trias politika di Indonesia ini kan nggak jelas sebenarnya, karena semua tidak ada pemisahan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Semua di bawah kendali satu tangan di eksekutif kan gitu. Kalau ditambah lagi dengan pers yang nanti juga akan dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, kita ya bisa sampai pada satu kesimpulan bahwa sebenarnya negara Indonesia, nah ini disebut negara demokrasi Indonesia, sudah selesai gitu. Ya itu karena tadi itu trias politika berubah jadi trias koruptika tuh. Karena tiga-tiganya korupsi kan, eksekutif, legislatif, yudikatifnya pun koruptor di dalamnya. Jadi kita membayangkan, kita mau bangun tiang-tiang baru, tiang politik baru, yaitu pertama adalah partai politik, yang kedua adalah masyarakat sipil melalui pers, macam-macam forum itu. Tapi lama-lama kita nggak yakin lagi tuh. Mahkamah Konstitusi sebagai tempat menguji kekuatan tiang, dia juga rapuh sebetulnya karena dikendalikan oleh kekuasaan tuh. Ya. Jadi lengkaplah penderitaan politik kita nih, bahwa nggak ada lagi ruang untuk saling membantu untuk menghidupkan demokrasi, nggak ada tuh. Nah itu artinya kita mesti bikin public space yang baru atau public sphere yang baru, yaitu demonstrasi sebetulnya tuh. Itu yang kita sebut sebagai people's power. Jadi people's power justru menggantikan fungsi dari lembaga-lembaga yang memang dikebiri atau dibuat mandul oleh kekuasaan. Jadi fertilisasi politik akhirnya mesti kita lakukan lewat protes people power. Ya. Dan saya kira kita mesti dorong terus, kita tetap bersama dengan teman-teman pers yang memperjuangkan kebebasan pers. Karena jangan kemudian dilihat bahwa ketika teman-teman bicara tentang kebebasan pers itu berarti dia bicara tentang dirinya sendiri. Karena sebenarnya pers ini adalah simbol dari sebuah bangsa ya. Ketika persnya itu bebas, itu sebenarnya cermin bagi masyarakat yang demokratis kan. Nah itu pesan penting sekaligus buat pers yang ada di istana sekarang kan. Kan banyak pers yang digaji jadi humas presiden kan. Ya. Mereka akhirnya mesti tahu bahwa semua bisa kena tuh. Jadi apapun tetap kita inginkan supaya undang-undang itu direvisi habis-habisan. Karena desain dasarnya adalah pengendalian. Pidana sekarang itu bukan pengendalian. Di seluruh dunia sistem berpikir pidana itu justru ada restoratif. Gitu. Restoratif. Iya, bukan penghukuman balas dendam kan, apa istilahnya itu retalionasi itu, bukan itu lagi itu. Tapi kita mau ucapkan itu sementara mereka yang mengkomunikasikan undang-undang ini juga nggak paham apa yang disebut legal philosophy, political philosophy, basis dari peradaban itu kan. Kan mereka balik pada sifat dari hukum pidana itu yang ingin merampas kebebasan orang. Itu pidana di abad 15 begitu, 16, 17 gitu. Tapi sekarang berubah tuh. Nah, bagian itu yang nggak dipahami oleh timnya Profesor Edi, termasuk Profesor Edi sendiri nggak paham itu saya kira. Ya. Nah, kita beruntung sekarang ini karena dalam situasi semacam ini kemudian kita punya seorang ketua Dewan Pers
yang namanya Profesor Azumadi Azra, yang memang dia selain seorang akademisi kan background dia juga sebagai wartawan ketika jadi masih mahasiswa dan sebagainya, dan sekarang ini dia kelihatan sekali memang sebagai seorang intelektual yang aktivis gitu ya. Ya, kita titipkan argumen-argumen ini melalui Dewan Pers khususnya tuh. Walaupun kemarin ada sedikit dispute di dalam soal mengomentari peristiwa polisi tembak polisi itu. Tapi udah diselesaikan karena ada slip of the tongue, salah ucap segala macam, atau narasinya yang belum terlatih secara mengikuti kaidah-kaidah pemberitaan. Jadi kadangkala kita menganggap bahwa kita sebetulnya lagi belajar sama-sama tentang demokrasi. Nah, ada Pak Azumadi Azra yang paham tentang demokrasi, paham tentang pers, dan paham tentang secara intelektual. Itu lebih penting sebetulnya. Nah, di situ kita akan pastikan bahwa kehidupan kita akan diasuh oleh pers, bukan lagi oleh partai politik yang udah diasuh oleh negara. Kira-kira itu. Ya, oke. Jadi kita bersama teman-teman pers untuk menolak RUU KUHP, revisi KUHP, dan itu salah satunya 0%. Kita minta pers ikut mendukung 0%, dan pasti pers akan dukung. Yes, oke. Terima kasih, Bung Rocky. Salam.